Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah titik awal dari berdirinya Daulah Al-Islamiyah atau disebut dengan negara Islam pertama.
sekaligus hijrah adalah contoh konkret yang diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyatukan umat manusia di dalam satu negara dan di dalam satu pegangan utama, yakni agama Islam. Kita dapat melihat secara nyata bagaimana potret umat Islam ketika masih di Mekah dan bagaimana pula kondisi umat Islam setelah hijrah ke Madinah. Sungguh sangat jelas perbedaannya, di mana umat Islam ketika masih dalam periode Mekah dalam kondisi tertindas, selalu disakiti dan tidak bebas mengamalkan syariat Islam. Sangat berbeda ketika Rasulullah dan sahabat sudah hijrah ke Madinah, di mana umat Islam begitu bebas menampakkan syiar-syiar Islam, sehingga semua amalan yang tidak mungkin dilakukan ketika masih di Mekah menjadi kenyataan ketika sudah hijrah ke Madinah. Dan itu adalah mula-mula berdirinya Daulah Al-Islamiyah, yakni negara Islam yang dibangun oleh Rasulullah, dan Rasulullah lah yang menjadi pemimpin yang pertama. Namun ada hal yang menarik dari proses hijrah yang dapat kita ambil pelajaran dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sekarang ini, bahwa apa tahapan yang dilakukan oleh Rasulullah untuk membangun sebuah negara di mana Madinah kita ketahui adalah masyarakatnya yang multikultural. Di sana sudah ada sebelum hijrah Rasulullah orang-orang Yahudi yang menetap dalam waktu yang lama di Madinah, dan di sana pula sudah menetap dua kelompok besar dari orang-orang Arab yang hijrah daripada negeri Yaman jauh sebelum Rasulullah dilahirkan, dan juga di Madinah sudah ada orang-orang Afrika yang menetap di Madinah pada saat itu, dan berbagai macam kelompok, golongan, bangsa dan suku yang sudah berada di Madinah. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menyatukan mereka, yang kemudian barulah Daulah Al-Islamiyah dibangun oleh Rasulullah dengan begitu kokoh dan mantap. Jika kita perhatikan daripada proses hijrah Rasulullah sudah memulai menyatukan manusia di bawah panji-panji keislaman. Adalah ketika Rasulullah masih di Mekah, masih bersama sukunya sendiri, masih bersama bangsa Arab. Tapi bangsa Arab itu punya banyak suku, yang masing-masing suku punya ego kesukuan yang tinggi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk mempersatukan persepsi bahwa tidak ada sesuatu yang lebih menyatukan manusia kecuali adalah agama. Agama datang untuk menyatukan seluruh manusia, bahwa kita adalah makhluk Tuhan, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesamaan kita. Dan kita sebagai orang Islam menyembah Tuhan yang sama, melakukan ibadah di waktu yang sama, dan juga di tempat yang sama secara bersama-sama. Itulah yang sebenarnya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika hijrah Rasulullah dan sahabat ke Madinah, kita membaca dalam sejarah disebutkan hal pertama yang dilakukan adalah membangun masjid.
Dan masjid pertama dalam Islam itu adalah Masjid Quba. Begitu Rasulullah tiba di kota Madinah, hal pertama yang dilakukan ia membangun Masjid Quba. Pertanyaannya, kenapa yang pertama dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun masjid? Karena umat Islam harus merasa bahwa mereka itu bersaudara dalam agamanya, bersaudara dalam hal menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu diwujudkan dengan membangun masjid, karena di masjidlah umat Islam akan melakukan salat berjamaah secara bersama-sama tanpa memandang perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa. Itu semua tidak akan menyurutkan umat Islam untuk bersatu di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa Rasulullah membangun pertama sekali masjid. Masjid tempat bersatu. Makanya tidak ada salat jamaah yang secara resmi kecuali setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Jumat tidak pernah dilakukan ketika dalam periode Mekah. Jumat dimulai ketika Rasulullah dan sahabat sudah ke Madinah. Karena apa? Karena memang di Mekah pertama tidak memungkinkan, karena kita berada di bawah penguasaan orang-orang kafir Quraisy. Maka ketika sampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, disitulah Rasulullah dan sahabat melakukan salat berjamaah. Salat berjamaah itu tidak cuma berfungsi untuk mendapatkan pahala 27 derajat dari salat sendirian. Tidak cuma itu, tapi fungsi berjamaah adalah untuk menguatkan rasa yang sama, yakni sama-sama hamba Allah yang beribadah di waktu sama, di tempat yang sama, dan juga melakukan secara bersama-sama. Dari jamaah inilah, dari sering bertemu di setiap hari di masjid inilah, kemudian ukhuwah al-islamiyah timbul dalam hati orang-orang Islam, sehingga mereka tidak lagi terikat dengan perbedaan suku, perbedaan bahasa, dan semua perbedaan-perbedaan yang ada. Dan ini adalah modal untuk membangun sebuah daulah al-islamiyah, yakni negara Islam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, maka umat Islam yang baik adalah umat Islam yang dia punya sebuah pegangan hidup